Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 418, Pak Marco yang dipanggil oleh pegawai kantor pusat, beserta para atasan di sini. Akhirnya mereka pun mengerti bahwasannya pemberitahuan itu asli, tak seperti yang dikiranya. Dan segera saja mereka menuju tempat kantor customer service. Tak lama kemudian, sampailah atasan itu di ruang kerjanya Monica. Langsung terkaget semua, banyak orang yang menunggu. Pak Marco pun masuk, Ibu Linda pun sama, begitu pula rekan-rekannya. Ibu Heni yang geram, baru saja dibuat marah atas sikap pegawai di sini. Beliau lalu bilang, "Oh ya, silahkan duduk semua. Kami datang ke sini ada perlunya. Mau memeriksa kinerja Bapak Ibu sekalian." Saat mendengar hal itu, para atasan tersebut langsung jadi khawatir. Mereka takut sekali. Tiba-tiba ada seperti ini. Bu Heni pun melanjutkan. Beliau memperkenalkan satu persatu orang yang datang. Tak menunggu lama, Bu Heni langsung bicara. "Oh ya, sebelumnya saya mau tanya. Baru saja ini kami dapat kabar. Katanya customer service ini sudah dipecat kerja semua. Beritanya pun disebar di grup WhatsApp. Ini saya tanya, emang kesalahan mereka ini apa? Kok tanpa pemberitahuan, langsung main pecat saja, tanpa tanya-tanya, tanpa melewati aturannya?" Ibu Yanti, pimpinan HRD itu, beliau langsung menjawabnya, "Oh, untuk masalah itu sendiri, kami sudah memberitahukan dulu. Tadi pagi saja sudah dikirim surat peringatan. Coba Ibu tanya ke mereka. Masih ada itu suratnya." Ibu Yanti berkilah dengan memakai alasan itu. Dan Bu Heni, pegawai kantor pusat, beliau pun bertanya pada Monica dan teman-temannya, "Apa benar mbaknya sudah diberi surat peringatan? Mana suratnya? Saya mau lihat." Monica pun memberikan. Bu Heni langsung membacanya. Lalu beliau bilang, "Tapi ini kan surat teguran pertama. Masa langsung dipecat begitu saja? Jangan main-main dengan saya. Jangan coba bikin alasan. Teguran pertama tak bisa memecat orang. Saya ini kerja bagian kepegawaian, bukan orang kemarin sore yang mudah dibohongin." Bu Heni terlihat tegas. Tak segan-segan beliau bilang, menegur yang tak benar, hingga semua atasan itu jadi tak berani membantah. Kemudian Bu Heni bertanya, "Terus kalian memecat customer service ini, alasannya sebenarnya apa? Kok tiba-tiba begini? Untung ada kita di sini. Kalau tidak kan kasihan mereka. Diberhentikan begitu saja." Saat itu Pak Marco yang menjawabnya, "Oh, itu karena mereka bikin kesalahan yang besar, membiarkan orang asing masuk ke perusahaan. Kemarin seorang pemuda datang, yang mengenakan baju cleaning service. Kemudian diberi izin Monica. Katanya punya surat jalan, tapi nyatanya palsu. Cleaning service itu punya niatan tak baik. Alasannya cari bahan skripsi. Sebenarnya mau mencuri. Kami semua ini curiga. Jangan-jangan pemuda itu bekerja sama dengan Monica, serta juga teman-temannya ini. Mau mencuri di perusahaan ini. Atau punya maksud yang lain. Seperti jadi mata-mata, mencuri rahasia. Jadinya sebelum terlambat, kami memutuskan memecatnya." Mendengar alasan Pak Marco, yang nampak bohong sekali, penuh fitnah dan menipu, rekan-rekannya pun langsung mengiyakan, membenarkan jawaban itu, karena itu alasan yang tepat untuk membela diri. Dan benar-benar sekali, mereka ini keterlaluan, menuduh Kenshin seorang pencuri. Sampai-sampai Bu Heni geleng-geleng dibuatnya. Begitu pula staf rekan kerjanya, orang-orang kantor pusat itu. Mereka tak percaya, kalau tak mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh semua atasan ini. Sikapnya sangat tercela, mudah berbohong dan memfitnah. Namun Bu Heni tak langsung menegurnya, karena beliau punya rencana. Bahkan Bu Heni itu bertanya pada Monica yang dituduhnya, "Oh ya, apa benar mbaknya bekerja sama dengan pemuda itu, akan melakukan kejahatan di sini?" Monica dan teman-temannya pun menjawab, "Itu tidak benar Bu. Saya tidak kenal pemuda itu. Pemuda cleaning service itu pun baik orangnya. Kita merasa tak mungkin ia mencuri." Monica membantah tuduhan tak baik dari Pak Marco.
Di saat itu juga, Pak Marco dan Ibu Linda, serta pula lainnya, langsung merasa marah. Mereka memendam di hatinya, sambil melihat dengan pandangan tajam ke arah Monica, serta pula teman-temannya, karena berani membantah di depan tamu-tamu. Bahkan Pak Marco dalam hatinya bilang, "Awas lu nanti Monica, setelah ini semua akan tahu akibatnya." Pak Marco marah sekali, pakai mengancam segala, tapi tak berani bicara. Di sela itu staf kantor pusat yang lainnya, yang sedang duduk menyaksikan, mereka pun menyiapkan berkas-berkas surat yang penting, yang menyangkut surat teguran, untuk semua atasan di sini. Namun Pak Marco dan teman-temannya, mereka belum menyadari, belum mengetahui akan hal itu. Bahkan Ibu Devi, salah satu staf kantor pusat di situ, beliau bicara pada rekan kerja di sampingnya. Ternyata benar-benar ya Pak David, banyak pemilik jabatan di sini sangat layak dicopot dari tugasnya, bahkan bisa mendapat hukuman, karena memang keterlaluan. Dan Pak David itu menjawab, "Iya Bu Devi, itu memang benar. Tapi tunggu saja, sampai Tuan Muda datang, biar mereka tahu sendiri, siapa yang dituduh mencuri. Kurang ajar sekali mereka ini, kalau tidak diperingatkan bos besar, agar tak dulu mengambil keputusan. Pasti mereka sudah saya marahi. Kalau perlu kita suruh pulang. Tak usah kerja lagi, kita berhentikan langsung." Staf kantor pusat itu jengkel sekali. Mereka menahannya, karena ada alasannya. Sementara itu, di lain tempat, Sirena Larazati, pemilik restoran roti, ketika berada di jalan, baru saja belanja, Sirena yang dekat lampu merah, melihat Lamborghini, bertuliskan Kenshin, Limited Edition, sedang berhenti. Sirena pun langsung mengira, bicara dalam hatinya, bukannya itu mobil miliknya Kenshin. Saat Rena berniat menghampiri dirinya yang akan mendekati, tiba-tiba lampu hijau kembali. Seketika itu juga, Lamborghini pun berjalan dengan cepatnya meninggalkan, hingga si Rena tak sempat untuk mendekati. Ia pun lalu bertanya, "Tumben sekali ya Kenshin, mengendarai mobilnya sendiri. Emang ada apa ya?" Sedang di waktu sebelumnya, usut punya usut, mobil Kenshin keluar dari rumahnya karena perintah ayahnya, yang sempat bilang pada anaknya, "Ken, kalau kamu ke perusahaan itu, pakai mobilmu sendiri, biar mereka tahu kamu ini anak ayah, dan juga biar orang nggak berkata, masa anak pengusaha, anaknya tak punya apa-apa. Jadi jangan bikin malu ayah. Orang yang tak tahu, pasti bilang begitu. Lagian kamu ini, nanti seorang pemimpin, sekali-kali itu tak mengapa. Kamu menunjukkan yang kamu punya." Kenshin menjawabnya, "Baik ya, nanti Kenshin membawanya." Dan kini, Lamborghini itu masuk ke perusahaan tersebut. Seketika itu juga, karyawan yang berada di luar, yang tak boleh melanjutkan kerja, sedang duduk di tempatnya, langsung melihatnya. Mereka jadi terpanah. Semua pun bertanya-tanya, milik siapa ya mobil mewah itu? Kok begitu istimewa? Sela dan teman-temannya pun melihat juga. Mereka bertanya pula, jadi terheran melihatnya. Di saat yang demikian, orang kantor pusat, yang kebetulan di luar, ada yang melihat mobilnya Kenshin. Langsung saja beliau mengabarkan ke rekan kerjanya di dalam, "Itu Tuan Muda sudah datang. Mari kita bersiap menyambutnya." Para staf kantor pusat pun berdiri semua. Dan tentu saja, hal itu mengundang perhatian Pak Marco dan Ibu Linda, Pak Heri serta Ibu Yanti, termasuk atasan yang di situ. Mereka yang baru saja menuduh Kenshin, berkata tak baik tentangnya, bahkan bilang seorang pencuri. Kini akan tahu sendiri. Monica dan teman-temannya pun sama. Mereka menjadi penasaran, sampai-sampai melihatnya dari arah jendela. Langsung saja pandangan mereka tertuju ke mobil mewah, sebuah Lamborghini, yang baru datang dan berhenti. Monica pun lalu membaca, di sampingnya tertulis nama, seperti nama yang dikenalnya. Monica langsung teringat tentang pemuda yang kemarin, yang menulis di buku tamunya. Namanya juga sama, bernama Kenshin. Seketika itu juga, Monica deg-degan jantungnya. Begitu pula teman-temannya, yang merasakan sama, dan staf pegawai kantor pusat, yang berada di situ. Kemudian salah satunya bilang, mengajak semua orang yang di sini, untuk segera keluar, menyambut Tuan Muda. Bahkan Bu Heni itu bicara pada Pak Marco serta yang lainnya, "Ayo Bapak Ibu sekalian,
Kita sambut yang punya perusahaan. Nggak pantas kita menunggu di dalam. Mendengar hal itu, Pak Marco dan Ibu Linda, Pak Heri serta Ibu Yanti, demikian pula teman-temannya, tak ada pilihan lain. Mereka harus menuruti. Saat ada di luar, yang ditunggu pun datang. Keluarlah orang dari Lamborghini itu. Seorang pemuda berseragam kerja, mengenakan baju cleaning service. Ketika melihatnya, staf kantor pusat pun terheran. Sempat terkejut juga. Semua karyawan yang di sini pun sama. Jadi syok sekali, termasuk Pak Marco dan Pak Heri, Ibu Linda dan Bu Yanti. Mereka sangat tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata orang yang ditunggu, yang harus dihormati itu, adalah bawahannya sendiri. Dia bernama Iwan, mantan cleaning service di sini, yang dulu dipecat kerja dari perusahaan ini. Pak Marco pun terkaget, wajahnya nampak gusar. Begitu pula teman-temannya, mereka tak menyangka akan hal itu. Bu Heni pun demikian. Beliau meski terkejut, tapi akhirnya tersenyum, karena melihat Iwan, membuat bingung banyak orang. Bu Heni dan staf kantor pusat pun mengenalnya. Tak lama setelah itu, Kenshin bersama istrinya, sudah tiba di belakang, bersiap masuk pintu gerbang. Inilah detik-detik saatnya. Siapa Kenshin itu, akan segera diketahui. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya